banyak cerita tentang gerakan 30 September 1965. Gerakan yang dipimpin oleh Letkol Untung, Komandan Cakrabirawa itu, telah berhasil menculik 6 jenderal dan seorang perwira TNI AD. Tapi, gerakan ini dalam waktu singkat, hanya dalam waktu kurang lebih 24 jam, telah berhasil diakhiri dan situasi bisa dikendalikan. Siapakah tokoh yang berperan atas kegagalan operasi G30S itu? Apa sebabnya? Berikut ulasan dan analisis versi Warta Publika. Satu, lolosnya Menko Hankam Kasab Jenderal Nasution. Dikisahkan, saat itu Nasution mengaku tidak memiliki firasat apapun tentang peristiwa 1 Oktober dini hari. Dia bahkan sempat mengisi ceramah di Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama ajudannya, Letu Peri Andreas Tendean, hingga larut malam. Memang setelah pulang mengisi acara itu, Pak Nas sempat mendapat informasi tentang adanya orang yang mengintai dan membuntutinya. Dan ternyata itu awal upaya pasukan G30S melakukan penculikan dirinya. Beruntungnya, ia dapat meloloskan diri meskipun ajudannya, Tendean, dan putrinya, Ade Irma Suryani, menjadi korban. Dengan lolosnya Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution yang merupakan sasaran utama itu, disebut-sebut pakar sejarah sebagai akar kegagalan kudeta PKI. Karena dalam persembunyiannya, Nasution mulai meraba-raba dan mengumpulkan kekuatan untuk memukul balik para penculiknya. Pasukan Kodam Jaya di bawah komando Brigjen Umar Wiradikusuma dan pasukan KKO TNI AL telah merapat ke rumah Nasution. Selain itu, Nasution juga berusaha menggunakan pengaruhnya pada Kodam Siliwangi, di mana ia adalah pendiri dan mantan panglimanya. Di tengah kebingungan Nasution yang mengaku tak memiliki jalur komando langsung atas pasukan-pasukan TNI itu, ia mendengar bahwa Pangkostrat Majen Soeharto mengambil alih pimpinan TNI AD dan tengah bersiap menghadapi aksi kudeta berdarah pasukan G30S PKI. Karenanya, Nasution langsung menyambut baik ajakan Soeharto untuk merapat ke Makostrat. Menurut Nasution, dalam bukunya Pencipta Perang Gerilya Indonesia yang diterbitkan Tempo Publishing, menyebutkan ada satu kesalahan fatal yang dilakukan PKI yang menyebabkan rencana kudeta mereka dapat dengan mudah digagalkan. Mereka hanya memiliki satu rencana. Mereka tidak mempunyai rencana alternatif. Mereka yakin dengan satu rencana saja. Artinya, secara strategis mereka telah gagal karena tidak siap dengan rencana pengganti, ujar Nasution, perwira tinggi asal Sumatera Utara ini. 2. Langkah gerak cepat dari Pangkostrat Majen Soeharto. Malam itu, 30 September 1965, Soeharto terpaksa harus berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Anak laki-laki bungsu kesayangannya yang harus dirawat karena terkena siraman sup panas. Bersama sang istri, sang Jenderal Loyalis Soekarno yang karir militernya mulai pulih setelah tertimpa kasus korupsi saat menjabat Pangdam Diponegoro itu, menunggui putranya yang dipanggil Tommy.
Latif dalam bukunya Pledoi Kolonel Alatif, Soeharto terlibat G30S, mengaku telah mendatangi Soeharto di sana. Latif yang percaya pada Soeharto sebagai atasannya bercerita soal rencana pengambil paksaan para jenderal pembangkang. "Pak, malam ini kami beberapa kompi pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota Dewan Jenderal ke hadapan Yang Mulia Presiden," kata Latif. Meski terkejut, Soeharto tetap bersikap tenang. Apalagi Latif mengaku rencananya itu sudah sepengetahuan Presiden Soekarno. Usai bertemu Soeharto di RSPAD, Kolonel Latif yang gagal mengajak Soeharto bergabung dalam aksi itu kembali menghadiri rapat bersama pimpinan G30S, yakni Brigjen Suparjo, Letkol Untung, dan lainnya. Sementara Soeharto yang merasa tidak tertarik dengan rencana G30S itu memilih pulang ke rumahnya jelang tengah malam. Esoknya tersiar berita adanya suara tembakan brutal di rumah-rumah para jenderal yang disebut anggota Dewan Jenderal itu. Nasib mereka, entah hidup atau mati, telah hilang di bawah para penculiknya. Mendengar itu, Soeharto terkejut dan berusaha membaca situasi politik yang terjadi. Ia bergerak cepat dan langsung menuju markas Kostrad untuk mengendalikan situasi. Dengan kuasanya, dia mengontak Komandan RPKAD, Kodam Jaya, dan pasukan Raider Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk diajak merapat ke Makostrad. Selain itu, Soeharto juga mendengar bahwa Menko Hankam Kasab, Jenderal Nasution, lolos. Karenanya, ia mengontak dan meminta agar Nasution bergabung ke Makostrad untuk menghadapi pasukan G30S yang disebut didalangi oleh PKI. Untuk sementara, tindakan cepat Soeharto ini terbukti menjadi salah satu penyebab atas kegagalan PKI dengan gerakan 30 Septembernya. 3. Perintah Presiden Soekarno pada Brigjen Suparjo agar menghentikan dukungan bagi G30S. Pada 30 September 1965, sekitar pukul 23 WIB, Kolonel Bambang Wijanarko, ajudan Presiden Soekarno, meminta petunjuk mengenai acara esok hari 1 Oktober 1965 yang diagendakan akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Lemena dan Menpangat Letjen Ahmad Yani. Namun, Bambang tidak menemukan Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Tak lama berselang, Bambang mendapat kabar dari Kolonel Sumirat dan AKBP Mangil Marto Wijoyo soal keberadaan Soekarno. Ternyata Soekarno menginap di rumah istrinya, yakni Ratnasari Dewi di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto. Kemudian Soekarno menyempatkan diri mampir ke rumah istri lainnya, Haryati. Dari sini Soekarno terus pergi ke Halim Perdana Kusuma, dan sesampainya di Halim sekitar pukul 9 WIB, Soekarno disambut oleh Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Umardani yang segera ditempatkan di rumah dinas perwira tinggi AURI Komodor Susanto. Menurut rencananya, Presiden akan dipertemukan perwakilan Angkatan Darat yang dipimpin Brigjen Suparjo yang telah mencarinya di Istana Merdeka beberapa jam sebelumnya. Setelah bertemu dengan Brigjen Suparjo, Presiden Soekarno diinformasikan bahwa sekelompok perwira muda telah melaksanakan perintah menggagalkan kudeta melawan Presiden, di mana beberapa anggota Dewan Jenderal telah diamankan. Namun sayangnya Nasution lolos.
Menanggapi hal itu, Presiden Soekarno memerintahkan agar terus dicari keberadaan Nasution. Selain itu, Soekarno juga menekan Suparjo tentang bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan Dewan Jenderal yang ingin melakukan kudeta melawan dirinya. Yang dijawab Suparjo, laporan lengkap akan diberikan segera setelah dia memperolehnya dari Letkol Untung, Komandan Operasi G30S. Sekitar pukul 10 WIB, Brigjen Sabur tiba dan turut melaporkan situasi gawat saat itu, termasuk detail mengerikan tentang jalannya pengambil paksaan para jenderal yang dipastikan mereka semua telah tewas dan hilang, yang ditanggapi Soekarno sebagai hal biasa dalam revolusi. Kemudian sekitar pukul 12 WIB siang, melalui radio transmitter pinjaman Komodor Susanto, Soekarno mendengar pengumuman dekrit nomor 1 dari Komandan G30S, Letkol Untung, mengenai pendemisionaran Kabinet Dwikora dan pembentukan Dewan Revolusi yang disebut menjadi kekuasaan tertinggi di Indonesia. Bahkan dalam susunan Dewan Revolusi Indonesia itu, nama Presiden Soekarno pun tak disebut-sebut. Dari sinilah Soekarno mulai tidak setuju dan bergerak dengan bertanya kepada Brigjen Suparjo, apakah dia bisa menghentikan pertumpahan darah dan seluruh operasi G30S. Pertanyaan Soekarno itu disertai ancaman, kalau tidak bisa, Suparjo lah yang akan ganti dihabisi. Mendengar itu, Suparjo menyatakan kesanggupannya. Selanjutnya, Presiden Soekarno memerintahkannya untuk membuat pernyataan bahwa Presiden selamat, sehat, dan bisa sepenuhnya memegang kendali pemerintahan yang segera disiarkan lewat Radio Pusat Komando AURI dan RRI Jakarta. Pernyataan itu kemudian diikuti perintah harian Presiden yang dirancang bersama Suparjo dan diketik oleh Brigjen Sabur. Satu salinan dari pernyataan itu dikirimkan ke markas besar Resimen Cakrabirawa untuk diadakan konferensi pers, tetapi hal itu diblokir oleh Letkol Untung atas perintah DN Aidit. Adapun pernyataan itu berbunyi, untuk menghindari interpretasi dan laporan-laporan yang keliru, kami umumkan bahwa Presiden pemimpin besar revolusi Bung Karno berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memimpin negara dan revolusi. Dengan adanya pernyataan itu, maka gagallah aksi pendemisionaran Kabinet Dwikora. Itulah kenyataan dari langkah dan tindakan dari Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution, Pangkostrat Maijen Soeharto, dan Presiden Soekarno yang kemudian menjadi penyebab utama kegagalan kudeta G30S PKI. Dengan tanpa bermaksud menghilangkan peranan Pangdam Jaya Brigjen Umar Wiradikusuma, Kolonel Sarwo Edi Wibowo, dan lainnya. Namun, peran besar dari ketiga tokoh penting pada 1 Oktober 1965 itu ternyata telah menjadi penyebab utama mengapa gerakan G30S PKI yang dipimpin Letkol Untung dapat cepat berakhir dan dikalahkan.